Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa ayyuhal jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui di dunia ini, di akhir zaman ini hanya satu agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
hanya satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah agama Islam, sebagaimana yang tidak samar lagi bagi kita. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla hanya adalah agama Islam. Agama Islam yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan bagimu nikmatmu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada', terakhir hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan pada hari ini aku ridhoi hanya Islam bagi agamamu. Hanya Islam agama yang aku ridhoi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah rahimakumullah, selama ini kita hidup puluhan tahun, belasan tahun, 20, 30, 40, 50 tahun. Akankah pernah terbesit di dalam benak kita apa itu Islam? Akankah pernah terbesit di dalam benak kita ingin tahu hakikat Islam? Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pernah berpikir demikian? Apakah kita telah mengkajinya? Yang mana kita sering juga dengar di khutbah-khutbah Jumat, wasiat, jangan sampai kalian mati, jangan sampai kalian wafat kecuali ketika kalian dalam keadaan muslimun. Apa itu Islam? Apa itu agama Islam? Kapan seorang baru dikatakan muslim? Dan kita juga diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim di dalam agama ini, di dalam keyakinan ini, sebagaimana Allah firmankan, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Ikutilah agama Ibrahim, ikutilah milahnya Ibrahim. Apa milahnya Ibrahim? Ikutilah milah Ibrahim, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang menamai kalian sebagai muslim. Sekarang apa milahnya Ibrahim? Kita diperintahkan mengikutinya. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana musliman." Walakin kana musliman, kata Allah, walakin kana hanifan musliman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bukan orang Yahudi, Ibrahim bukan orang Nasrani, tapi Ibrahim adalah orang yang hanif, yang beragama hanif. Hanif itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, Islam, kata para ulama, adalah al-istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ibrahim agamanya tauhid. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Milahnya Ibrahim itu apa? Tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang apa itu tauhid, jamaah rahimakumullah? Apakah kita paham makna tauhid yang hakiki? Apakah kita pernah mengkaji apa itu tauhid? Atau selama kita hidup hanya ikut-ikutan saja? Selama kita hidup hanya sekedar ikut-ikutan karena orang tua kita Islam, kita Islam. Karena keluarga kita Islam, kita Islam. Karena sekitar kita Islam, kita Islam. Tanpa mau mencari tahu apa itu Islam, tanpa mau mencari tahu apa nilai-nilainya, tanpa mau mencari tahu apa itu tauhid. Wal iyadu billah. Orang yang demikian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia hanya ikut-ikutan di dalam beragama. Dan orang yang berikut-ikutan dalam beragama tidak mau mencari hak, tidak mau mencari agama yang benar, tidak mau tulus di dalam mencarinya, tidak mau berusaha di dalam mencarinya. Ketika dia keliru, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan berikan dia dispensasi. Sebagaimana seorang yang dia diazab kubur karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Ketika Munkar Nakir bertanya kepada dia, "Man rabbuk? Wa man nabiyyuk wa ma dinuk?" Apa kata dia? Saya enggak tahu. Sami'un nas yaquluna syai'an faqultu. Saya cuma dengar orang ngomong gitu, ya saya ikutkan. Saya enggak tahu hakikatnya. Saya cuma dengar, saya ikutkan. Wal iyadu billah. Ini kehinaan jamaah rahimakumullah.
Oleh karenanya, belajar. Jangan sampai kita hanya sekedar klaim kita Islam. Kita tahu tauhid, kita pernah dengar tauhid, tapi kita nggak tahu hakikat tauhid, nggak tahu bagaimana dalilnya, nggak tahu bagaimana hakikatnya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari tauhid ini. Tauhid jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Tauhid ada yang maknanya khusus dan tauhid ada yang maknanya umum. Tauhid yang maknanya umum ini tauhid sebenarnya sebelumnya maknanya khusus saja, akan tetapi dimaknai oleh para ulama dengan makna yang umum supaya banyak orang-orang yang bisa mudah di dalam memahaminya. Tauhid yang maknanya umum yaitu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga, yaitu seorang mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, seorang mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya, seorang mentauhidkan Allah di dalam asma wa sifatnya. Ini jamaah rahimakumullah, kita bukan sedang membuat konsep trinitas, tidak sebagaimana yang diklaim manusia ya, yang pernah kita dengar, yang masyhur, ketika seorang membagi tauhid menjadi tiga, dikatakan ini adalah konsep trinitas, membagi Tuhan menjadi tiga. Tidak, jamaah rahimakumullah. Konsep trinitas jelas batilnya, mengatakan Tuhan ada tiga, adapun kita hanya membagi supaya dimudahkan seorang di dalam memahami hakikat tauhid, yaitu adalah kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hak rububiyah. Apa rububiyah? Yaitu adalah mengesahkan Allah di dalam keyakinan yang mana hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang maha menciptakan, hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang mengatur, hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang merajai di muka bumi ini. Hanya Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan, mematikan, yang dapat memberi manfaat, yang dapat memberi mudarat, itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan Nyi Roro Kidul, bukan Prabu Siliwangi, bukan yang lain-lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan mudarat kepada kita. Selain Allah enggak bisa. Itu jamaah namanya rububiyah. Kita yakini ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, uluhiyah. Apa uluhiyah? Kita meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Selain Allah tidak boleh kita memberikan ibadah apapun bentuknya, haram, syirik. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik mendapatkan ancaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tidak samar lagi bagi kita semua jamaah rahimakumullah. Apapun ibadahnya, berdoa, kita tawakal, kita takut kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita salat kepada Allah, kita puasa dan semisalnya. Ini kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifat. Yaitu adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Hanya Allah yang berhak mendapatkan nama-nama yang mulia, serta sekaligus di dalam nama tersebut terdapat sifat-sifatnya. Terlepas nanti nama Allah diberikan nama kepada orang, itu banyak nama Allah yang boleh kita berikan kepada orang, tapi ada beberapa yang tidak boleh diberikan kepada manusia. Akan tetapi jamaah, tidak boleh kita yakini di nama tersebut sama sifatnya dengan sifat yang melekat di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang terkandung di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh. Seperti ada orang diberi nama Aziz, labas, tidak apa-apa, tapi jangan kita berikan keyakinan sifat Aziz yang izzah, yang maha perkasa ada pada diri orang tersebut. Itu kewajiban kita di dalam mentauhidkan asma wa sifat. Dan ini jamaah semuanya diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada tiga Tuhan. Ini makna yang umum dan ini dalilnya ada jamaah rahimakumullah. Ditakrir oleh para ulama, dirinci oleh para ulama dan diteliti oleh para ulama, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wasbir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi, Rabb yang memiliki langit dan bumi, rububiyah. Rabb yang menguasai, yang mengatur. Fa'budhu wasbir, beribadahlah hanya kepadanya dan sabar dalam ibadah, uluhiyah.
Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla di dalam nama dan sifatnya? Ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Karena kata para ulama ini istifham inkari, tidak butuh jawaban. Maksudnya tidak ada yang sama di dalam nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi jamaah dalil-dalil yang menunjukkan hal demikian. Kemudian tauhid yang maknanya khusus sebagaimana yang kita ketahui yaitu adalah al-uluhiyah. Ketika para ulama menyebutkan di dalam kitab, ketika Allah Azza wa Jalla dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Nabi menyebutkan di dalam hadis tentang kalimat tauhid, tentang lafaz tauhid, maka yang dimaksud adalah tauhid la ilaha illallah. Hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diberikan ibadah. Sebagaimana dalam banyak dalil, banyak sekali dalil yang menunjukkan hal ini. Dan ini adalah dakwahnya para rasul. Ini adalah dakwahnya para nabi, dakwahnya para mursalin. Dan ini adalah inti daripada dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua rasul berdakwah dengan dakwah tauhid yang ini. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya diutus? An i'budullah, sembahkanlah dirimu hanya kepada Allah, hambakanlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut, jauhilah perbuatan syirik, jauhilah perkara yang dipinta daripada selain Allah, jauhilah perkara-perkara yang ditawakalkan daripada selain Allah, jauhilah perkara-perkara yang berbau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taghut jamaah rahimakumullah. Wajib untuk kita tetapkan ketika kita mendengarkan bahwasanya di dalam hadis wajibnya bertauhid, maksudnya adalah tauhid al-uluhiyah. Dan jamaah rahimakumullah, perlu kita perhatikan, perlu kita pahami hakikat daripada tauhid uluhiyah karena maknanya sangat dalam. Orang yang tidak paham terhadap tauhid uluhiyah, orang yang tidak paham terdapat la ilaha illallah, orang yang tidak paham terhadap makna la ilaha illallah, hakikatnya dia hanya sekedar mengklaim dirinya Islam. Hakikatnya Islam yang dia peluk hanya cuma sekedar klaim semata, tidak tanpa bukti. Karena tidak mungkin seorang yang tidak paham terhadap tauhid uluhiyah bisa merealisasikan Islam dengan benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, tauhid yang tadi telah kita pahami yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kenapa Nabi SAW dan para nabi seluruhnya inti dakwahnya hanya tauhid uluhiyah? Kenapa inti dakwahnya hanya mengucapkan dan mengajak seorang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ini inti dakwahnya. Kenapa? Dikarenakan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat ini ditetapkan oleh orang-orang musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi rububiyah. Sangat jelas di dalam Al-Qur'an kita sangat banyak menemui dalil yang menunjukkan para musyrikin zaman dulu yang Allah namai mereka sebagai musyrik, mereka menetapkan dan mereka meyakini Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang maha menciptakan. Allah Azza wa Jalla lah satu-satunya yang maha mengatur. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Wahai Muhammad, kata Allah, kalau kamu tanya mereka nih orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan dunia? Niscaya betul-betul mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amma yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit?
Siapa yang memberikan kalian rezeki dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur segala perkara ini? Siapa yang memberikan manfaat? Siapa yang memberikan mudarat? Tanya kepada mereka, wahai Nabi, kepada orang musyrikin ini. Mereka niscaya akan menjawab, fasayaquluna Allah. Mereka akan lantang mengatakan Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi rizki. Allahu Akbar. Kata Nabi, faqul afala tattaqun. Katakan lagi kepada mereka, kenapa kalian enggak bertakwa? Ketika kalian telah menetapkan ini, kenapa enggak bertakwa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun uluhiyah, inilah kenapa mereka dikatakan musyrik. Inilah kenapa mereka dikatakan musyrik. Dan sebagian mereka kenapa dikatakan murtad, keluar dari agama Islam. Karena mereka mensekutukan Allah di dalam uluhiyah, di dalam ibadah. Di mana mereka memperuntukkan doanya kepada mayyit, memperuntukkan doanya kepada para nabi. Sebagaimana kata Nabi SAW, la'anatullah ala yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, semoga Allah laknat orang Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Allah berfirman, wa ma ya'murukum an tattakhidhu malaikata wan nabiyina arbaba. Sama sekali Allah enggak merintahkan kalian untuk kalian jadikan nabi, jadikan para malaikat sebagai roh-roh, enggak sama sekali. Terus kenapa kalian ibadahi? Terus kenapa kalian memperuntukkan ibadah itu? Mereka membuat alasan, kenapa saya beribadah kepada Allah dan juga saya beribadah kepada para nabi. Dan mereka beribadah kepada Allah jemaah. Mereka beribadah kepada Allah, mereka haji, mereka umrah, mereka beribadah di atas agamanya Ibrahim. Kata mereka, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'u Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada selain Allah. Yang mana mereka yakin hal tersebut tidak beri manfaat, tidak beri mudarat. Terkadang sebagian orang datang ke kuburan besar, saya yakin dia nggak memberi manfaat, nggak memberi naam. Itu persis kayak orang musyrikin zaman dulu kayak gitu. Mereka nggak meyakini sama sekali. Bahkan di zaman sekarang, di tempat kita belajar dahulu, itu ada yang meyakini bahwasanya ada kubur yang memberi manfaat, memberi mudarat. Di tempat kita belajar dahulu, di daerah negeri Yaman sana. Ini na'udzubillah. Orang musyrikin nggak pernah lakukan itu, dia lebih syirik dari orang musyrikin. Na'udzubillah. Ini berbahaya jamaah rahimakumullah. Apa kata mereka? Saya hanya menjadikan mereka syafaat, pemberi syafaat, penolong saya di sisi Allah. Saya minta kepada mereka, saya berdoa kepada mereka karena mereka punya kedudukan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin mereka menjadi syafaat saya. Saya ingin mereka menjadi penolong saya. Na'udzubillah. Ini adalah syirik jamaah rahimakumullah. Dan ini bukan ajaran Islam. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, nasihat terakhir. Ketika kita mengaku diri kita Islam, kita muslim, cari yang benar, cari dalilnya mana, cari ilmiah, karena nanti kita akan ditanya sama Allah. Kita nggak akan ditanya urusan orang, tapi kita akan ditanya oleh Allah tentang urusan kita, tentang pribadi kita, tentang amalan kita. Maka jamaah rahimakumullah, persiapkan itu. Persiapkan sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal, maka carilah yang benar, carilah agama yang hak, bukan agama yang dicampur-campur. As'alullah bimannihi wa karamihi wa judihi wa ihsani an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah wa an yarzuqana wa iyyakum as-sabata wal istiqamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdi al hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma sur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma sur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وأقيموا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.